Halo guys, kali ini kita akan bahas mengapa banyak pelanggan home credit itu yang tidak dapat limit atau tidak di ACC limitnya, tidak disetujui limitnya dari pusat. Nah, pertama-tama kan kita itu sebelum mengajukan kredit, kita itu harus cek limit dulu. Kalau misalnya nggak dapat limit, berarti kita nggak bisa lanjut untuk pengajuan. Jadi limit inilah kunci paling utama untuk bisa pengajuan home credit. Nah, jadi apa-apa aja yang menyebabkan pelanggan tidak mendapatkan limit atau pelanggan gagal di limit. Jadi di sini kita bahas tuntas apa aja yang menyebabkan pelanggan tidak dapat limit. Nah, sekarang perhatikan dulu langkah-langkahnya ini. Pertama-tama teman-teman, untuk mendapatkan limit itu yaitu harus install aplikasi My Home Credit Indonesia. Kemudian daftar jika belum punya akun atau login jika sudah punya akun. Kemudian klik link cek limit atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Nah, yang selanjutnya isi data foto selfie, dokumen, alamat, penghasilan. Kemudian kirim data, tunggu pengajuan limit sekitar 3 menit. Kemudian cek info limit di inbox aplikasi My Home Credit teman-teman. Ini adalah langkah dasarnya untuk mendapatkan limit. Nah, tetapi seringkali walaupun sudah mengikuti langkah-langkah ini, teman-teman seringkali itu terjadi tidak mendapatkan limit atau gagal di limit. Nah, ini adalah langkah dasar yang belum dipoles. Artinya, ada hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan untuk mendapatkan limit, yaitu mulai dari penghasilan atau pekerjaan. Sebenarnya syarat home credit itu yaitu cukup memiliki KTP dan pastikan sudah berusia 19 tahun. Tetapi banyak hal yang menyebabkan teman-teman itu tidak mendapatkan limit. Nah, untuk 19 tahun artinya jika sudah berusia 19 tahun sudah bisa pengajuan kredit. Tetapi seringkali di usia rentan ini lah yang menyebabkan teman-teman itu tidak mendapatkan limit. Banyak sekali yang kita alami yang tidak mendapatkan limit itu ya usia-usia di 19. Nah, untuk usia yang muda-muda jika tidak dapat limit jangan berkecil hati. Nah, sekarang lakukan hal ini untuk bisa kamu mendapatkan limit. Pertama-tama, ada beberapa dari teman-teman itu yang belum bekerja, masih mahasiswa. Nah, tapi teman-teman memilih itu mahasiswa. Nah, logikanya kalau misalnya mau kredit itu ya harus punya penghasilan. Setidaknya bekerja gitu kan. Jadi, makanya kita sarankan ya jangan pilih mahasiswa. Atau kalau udah terlanjur cek limit dan tidak dapat limit, nah silakan bantu aja cekkan limit orang tua teman-teman. Nah, mungkin karena usia orang tua udah lebih menjamin atau lebih bertanggung jawab, mungkin saja limit dari orang tua lebih tinggi ataupun bahkan gampang dapat limit. Perhatikan yang kita centang. Yang kita centang ini adalah banner yang kamu klik saat mencek limit. Jadi ini adalah banner yang harus kamu klik untuk mengecek limit teman-teman, hingga nanti diarahkan untuk foto KTP, foto selfie, dan pengisian identitas lainnya. Jadi jika sudah berhasil login atau daftar, kamu tinggal klik aja itu. Nah, setelah diklik, nah masuklah pada tahap pengisian foto KTP dan foto selfie. Jadi untuk foto KTP pastikan kamu memfoto KTP dengan jelas. Jika memang KTP kamu buram atau ngeblur, sebaiknya nggak usah dicek ya, sebaiknya nggak usah dilanjutkan pengajuan karena so pastinya akan gagal ya. Jadi kalau memang datanya tidak layak untuk diproses, tidak perlu untuk dilanjut lagi. Nah, untuk foto selfie yang paling penting lepas kacamata, lepas topi, lepas masker kamu agar kamu dapat limit, agar pengajuan kamu di ACC. Lakukan hal penting itu, lepas topi, lepas masker, dan lepas kacamata. Oke, selanjutnya pengisian identitas diri. Pastikan nomor KTP sesuai dengan KTP, nama lengkap, dan nama lengkap ibu kandung kamu. Nah, ini jangan pernah salah ya teman-teman, karena ini sangat mempengaruhi di limit. Untuk alamat juga pengaruh nggak ke limit? Pengaruh banget. Jika alamat kamu terlalu jauh dari pusat kota kredit handphone, maka besar kemungkinan
pengajuan limit kamu tidak di ACC atau pengajuan home credit kamu itu besar kemungkinan ditolak. Karena apa? Semakin jauh kamu dari titik area kredit, maka semakin tipis kemungkinan kamu untuk di ACC, apalagi mendapatkan limit. Jadi pintar-pintarlah dalam mengisi alamat. Selanjutnya pengisian gaji. Nah, di pengisian gaji dan pemilihan pekerjaan, jenis pekerjaan. Pilihlah jenis pekerjaan yang memungkinkan Anda bisa disetujui. Nah, pekerjaan yang paling gampang di ACC yaitu pastinya pegawai PNS. Kemudian pemerintahan, kemudian karyawan tapi di bagian, misalnya karyawan swasta tapi di bagian kesehatan, pendidikan, pemerintah. Ada juga kan karyawan swasta tapi dia di kesehatan. Jadi pintar-pintarlah dalam memilih pekerjaan untuk pengisian aplikasi. Kemudian pengisian gaji. Sering sekali kita temukan bahwasanya teman-teman mengisi gaji hanya 2 juta. Logika aja 2 juta. Mungkin untuk rokok teman-teman aja itu kurang ya. Logikanya gitu aja sih. Masa dibuat 2 juta? Mau kredit juga. Nah, jadi dalam pengisian gaji juga mohon diperhatikan. Buatlah semaksimal mungkin. Karena apa? Semakin tinggi kemungkinan limit kamu semakin besar. Jadi perhatikan di pengisian gaji juga. Nah, tinggal kirim. Perhatikan apakah dapat limit atau tidak. Jika tidak dapat limit, kita sudah melakukan usaha maksimal, berarti adalah faktor usia atau skor kredit. Nah, skor kredit itu bagaimana? Skor kredit ini misalnya ada tunggakan, ada kredit macet, ataupun ada yang sedang berjalan di leasing lain. Nah, kalau di antara ini tidak ada, berarti skor kredit kamu di bank, akun bank kamu. Maksudnya akun bank gimana? Berarti kamu tidak punya transaksi bulanan atau tidak pernah bertransaksi di ATM, di akun bank. Ini sangat pengaruh teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak punya transaksi di setiap bulannya, ini pengaruh banget untuk skor kredit kamu untuk mendapat limit kamu. Ya, kalau memang nggak ada transaksi di setiap bulannya, inilah yang menyebabkan kamu tidak dapat limit. Oke, sekian dulu penjelasan kita kali ini. Jika masih ada yang mau ditanyakan, silahkan aja langsung ke kolom komentar. Tapi jangan lupa untuk support selalu ya teman-teman, karena tiada hal yang paling berharga selain dari support teman-teman. Dan terima kasih yang udah ngikutin kita. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.